kali itu Pak Kapolri pun pernah bicara untuk hati-hati dengan investasi bodong, robot trading, dan beberapa bulan lalu kan itu sudah pemerintah juga sudah menyampaikan untuk tidak tergiur dengan janji-janji untuk investasi seperti itu kalau nggak jelas kan, karena OJK pun juga udah diperintah oleh Kementerian Keuangan untuk mengawasi itu. Nah, saya dengar juga ada beberapa selebriti yang tersangkut itu, di mana Wahyu Kenso kan menyebut AHA, menyebut RA, menyebut lagi Dr. T. Ini udah saya catat nih. Terus ada lagi tokoh spiritual kita, GM. Nah, jadi saya pikir masyarakat itu mesti sadar ya, mesti tahu ketika seseorang itu menitipkan uangnya, meminta uangnya untuk dijalankan, atau memberikan sesuatu dalam bentuk uang besar, mesti ditanya ini uang apa, untuk apa. Jadi jangan nanti di kemudian ternyata disalah artikan dan disalahgunakan gitu. Artinya itu kan udah menyarukan, artinya uang itu dianggap sebagai, kalau kita nerima sesuatu itu orang yang memberikan itu takutnya pencucian uang ya. Entah uang dari mana, uang dari narkoba atau uang dari uang-uang organisasi yang dilarang pemerintah lah, itu yang dijaga gitu. Makanya jangan kita nerima uang tapi nggak tahu asal usul uang itu. Jadi kita tidak terlibat lagi ikut tindak pidana pencucian uang. Itu nggak main-main, ancamannya juga bisa 10-20 tahun. Kita juga belum masuk yang kategori krisis, negara kita masih bisa, ekonominya masih bisa termasuk baik lah ya. Tetapi kan orang kan kepengen kayanya cepet gitu, kepengen jadi orang kaya cepet gitu, jadi nggak sabar gitu. Jadi dia nggak mau kerja keras, tapi dia mau nerima titipan uang gitu. Nah, sekarang yang jadi masalah ini kan orang yang menitipkan uang itu dari mana uangnya, itu yang perlu kita tahu. Karena kan uang-uang narkoba, uang dari organisasi terlarang, dari uang-uang teroris lah kita bilang itu. Nah ini kan kalau ini disarukan, dititipkan ke siapa kan nanti pasti nyanyi dan pasti kita terseret. Makanya saya himbau juga masyarakat untuk hati-hati ya, kalau ada yang mau menitipkan uang atau meminta uangnya dijalankan, mesti tanya dulu. Jangan nanti udah di akhirnya terlibat. Nah, ini yang terus dikejar oleh. Jadi kan memang yang paling gampang itu memang memperalat artis ya, memperalat artis untuk dia menerima ya, entah uang itu dibilang untuk syuting, untuk apa segala macam. Ya artis dititipkan uangnya. Bukan kan hanya artis, siapapun dititipkan uang juga pasti mau, tetapi memang sekarang lebih mudah kalau artis digunakan untuk bisa menjalankan uang ini. Nah, dengan alasan untuk syuting, untuk bikin film apa segala macam, tapi tidak sebesar itu gitu. Jangan biaya syuting cuma 2 miliar sampai jadi film, ternyata uang dititip itu udah 50 miliar. Ini termasuk menyarukan uang ya. Arti uang yang disarukan yang dalam tindak pidana korupsi itu tindak pidana pencucian uang. Jadi disarukan, disamarkan, tetapi untuk tujuan-tujuan tertentu, supaya mungkin dia tidak terlacak, dia tidak bayar pajak. Nah ini kan dia mesti bayar pajak kan, SPT tahunan dia kan mesti laporkan, dia mesti bayarkan. Nah ini mungkin salah satunya uang itu digeser ke artis. Ternyata itulah beberapa artis yang namanya disebut-sebut. Nah tinggal memang artis ini membuktikan bahwa dia memang tidak pernah menerima sesuatu, tidak pernah dititipkan pun juga ada kwitansinya, ada perjanjiannya atau apa kan gitu. Jadi tidak dengan seseorang menitipkan uang kita nggak tahu asal usul uangnya. Kalau dia ternyata tahu itu uang dari mana, tetap arti uang dari uang kejahatan ya. Uang dari yang tidak halal ya. Kalau dia tahu uang itu dari hasil kejahatan digunakan oleh seseorang yang notabene-nya dia selebriti, atau dia seorang terpelajar, atau dia seorang profesional, pasti diseret.
pasti dia kena tindak pidana pencucian uang. Pasal 54 KUHP itu udah mengatur, berarti dia turut pasal 55. Pasal 55 huruf A, dia ikut peran serta di situ, dia ikut terlibat sebagai peserta untuk menggelapkan itu, artinya untuk menyarukan supaya dia tidak terjerat di kemudian hari. Dia mesti tanya, ini uang apa, ya, dari mana, untuk apa, mesti jelas gitu. Kalau dia memang udah terima di awal tapi tanpa kejelasan, ya dia mesti kejar yang punya uang itu, ditanya dong, ini uang apa, kalau nggak saya kembalikan. Jangan karena uang besar dia nggak mau kembalikan, nanti artinya suatu ketika nanti si pemberi uang itu tertangkap, terungkap uang dari jaringan mana, dia pasti terseret. Kan ini orang pasti nyanyi, saya sudah serahkan sama si AH misalnya. Nah si AH kan dipanggil diperiksa kan, you tahu nggak itu uang dari mana? Kalau AH bilang itu saya tahu uang itu dari mana, bahwa uang itu adalah uang yang memang tidak legal, maka AH harus mempertanggungjawabkan itu. Nah, itu namanya dia di pasal 55 KUHP itu dia diatur. Gitu. Nah, makanya saya ingatkan masyarakat ya, apalagi para netizen itu hati-hati kalau ada titipan uang yang uangnya ini asal usulnya Anda tidak tahu ataupun Anda sendiri tidak jelas dari mana, karena ini banyak uang masuk pencucian uang di Republik ini, entah itu dari gerakan yang terlarang atau uang korupsi atau uang apa, itu yang harus dihindarkan supaya kita tidak terjerat.